Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ejang Triana dari Prodi Sastra Jawa akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, agama Islam di setiap zaman mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Perbedaannya terletak pada syariat yang diturunkan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada saat itu. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah SWT yang terakhir yang terkumpul dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia, yang syarat dengan nilai-nilai universal yang sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkan 14 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia hari kiamat. Sendiri adalah apa yang paling tepat diajarkan oleh Islam kepada kaum milenial saat ini? Dan jawaban dari saya adalah yang diajarkan Islam untuk kaum milenial adalah mengajarkan tentang semua hal yang ada dalam Al-Quran. Sudah diketahui, di era sekarang banyak sekali kaum milenial yang melanggar aturan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kurangnya edukasi membuat kaum milenial menyepelekan mengenai agama Islam itu sendiri, terutama dalam melakukan suatu hal ya, agar tidak terjadi kesalahan seperti yang sudah banyak terjadi di tahun 2020 ini, mulai dari prank yang berujung penjara dan banyak sekali, apalagi yang terbaru mengenai lagu Aisyah istri Rasulullah yang banyak dipelesetkan dan itu sangat melecehkan ya termasuknya, dan ya berujung di penjara juga. Dengan mudahnya kalau milenial sekarang itu menistakan agama Islam itu. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan atau disebut akidah, aspek norma atau hukum yang disebut syariah, dan aspek perilaku yang disebut akhlak. Pertanyaannya, gambarkan situasi seorang hamba yang mempraktekkan aspek perilaku atau akhlak. Yang pertama, di masa pandemik seperti ini ya, banyak sekali masyarakat yang ingin berdonasi untuk membantu sesamanya, seperti yang dilakukan oleh pengusaha dari Surabaya yang kemarin viral karena sumbangannya berupa beras yang ternyata di dalamnya terdapat sejumlah uang. Pengusaha itu turun langsung ke jalan untuk memastikan siapa yang berhak mendapatkan bantuan darinya, karena di masa seperti ini banyak bantuan yang disalahgunakan. Beliau melakukan hal tersebut karena ingin berbagi. Ia mengatakan bahwa dahulu ia juga pernah berada di posisi tidak punya apa-apa ya. Jadi ketika ia berhasil, dia membagikan rezekinya kepada orang lain. Banyak juga influencer, artis, pengusaha, dan masyarakat di Indonesia yang melakukan hal serupa. Hal ini menunjukkan situasi di mana seorang hamba Allah yang mempraktekkan aspek perilaku atau akhlak. Selanjutnya ini arti dari surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang khalifah. Untuk pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dari kalimat yang dimiringkan? Ya, kalimat yang dimiringkan itu adalah kalimat seorang khalifah. Khalifah sendiri berasal dari kata khalaf yang artinya di belakang. Maknanya adalah sesuatu atau seseorang yang datang di belakang orang lain atau sesudah orang lain. Kata ini memiliki 2 kata jamak, yaitu khulafa dan khalaif. Khulafa berarti pimpinan dalam penegakan hukum, dan khalaif berarti pemelihara yang mengantarkan segala sesuatu kepada tujuan pencipta. Kata khalifah untuk 2 makna. Yang pertama yakni ketika Allah hendak menciptakan manusia, yang termaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Yang dimaksud di sini adalah manusia yakni Nabi Adam alaihissalam, sehingga manusia adalah khalifah. Khalifahan yang sudah disandang oleh manusia ini menuntutnya untuk memelihara dan menghantarkan segala
yang berwujud di dunia ini kepada fungsi dan tujuan penciptaannya. Dan yang kedua adalah khalifah yang dimaksudkan untuk penguasa yang memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Dan dalam konteks ini, tidak semua manusia bisa menjadi khalifah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua individu wajib dan berhak menegakkan hukum sendiri-sendiri. Kekhalifahan dalam konteks ini bisa disamakan dengan sistem pemerintahan. Sistem ini bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu waktu dengan waktu lain. Dan selanjutnya, sumber ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jelas, di sini pertanyaannya adalah jelaskan konsep ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad dalam era disrupsi ini. Untuk konsepnya sendiri, yang pertama, menguasai bahasa Arab ya, tentu termasuk nahwu, syaraf, dan balaghah. Kedua, menguasai dan memahami Al-Quran dan seluruhnya. Kalau tidak, ia akan menarik suatu hukum dari satu ayat yang bertentangan dengan ayat lain. Ketiga, menguasai hadis Rasulullah SAW bagi dari segi riwayat hadis untuk dapat membedakan di antara hadis yang sahih dan dhaif. Keempat, mengetahui ijma atau kesepakatan hukum para sahabat, supaya kita dalam menentukan hukum tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh sahabat, karena mereka yang lebih mengetahui tentang syariat Islam. Yang kelima, mengetahui adat kebiasaan manusia. Dalam kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari hasil ijtihad dalam era disrupsi ini, contohnya adalah penggunaan dunia maya ya, di aplikasi yang sekarang lagi hits buat joget-joget itu. Ada sebagian yang menentang dan ada juga yang memperbolehkan, asalkan masih di dalam batas yang wajar, masih sesuai norma yang ada di negara Indonesia. Jika itu digunakan sebagai alat untuk berdakwah atau menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai menjuru ke kekeliruan, itu pasti akan ada sanksinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, Al-Quran menyebut dan mengundang manusia dengan 3 sebutan atau nama, yaitu insan, basyar, dan bani Adam. Pertanyaannya sendiri, jelaskan perbedaan ketiga topik tersebut. Untuk basyar sendiri, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, basyar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi oleh bulu atau rambut. Makna etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, kebahagiaan, dan sebagainya. Dan untuk insan, kata insan yang berasal dari kata al-uns dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surat. Insan dapat diartikan secara etimologis adalah harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Ketika ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan yang ketiga adalah Bani Adam. Bani Adam sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya pada surat Yasin ayat 60. Adam di dalam Al-Quran mempunyai pengertian manusia yang keturunannya yang mengandung pengertian basyar, insan, dan anas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliyah manusia, sekaligus memberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan.
Pertanyaan selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam pelaksanaan sholat, puasa, haji, zakat saja, tetapi juga menyangkut aspek sosial seperti menolong orang lain yang dalam kesusahan dan sebagainya. Menyembah dan mengabdi kepada Allah berarti kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, maupun horizontal atau hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia lain dan alam semesta. Ketika Anda sedang sholat duhur dan pada saat yang bersamaan ada tamu yang terlanjur mengucapkan salam, apa yang akan Anda lakukan? Jika sholat itu belum terlaksana, belum mengucapkan niat, boleh untuk menemui tamu terlebih dahulu. Tapi kalau sudah memasuki rakaat yang pertama, itu lebih baik, menurut pendapat saya, lebih baik dilanjutkan terlebih dahulu karena memang sholat yang lebih penting. Selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Maliki ialah mazhab fikih yang tertua dalam Islam Sunni. Mazhab Maliki diamalkan di utara Afrika dan sebagian Afrika Barat. Mazhab ini mempunyai bilangan pengikut kurang lebih 25% daripada umat muslim. Mazhab ini berbeda daripada 3 mazhab yang lain karena terdapat tambahan kepada sumbernya selain menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber tambahan. Mengikuti arahan Imam Maliki merupakan juga amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah yang hidup seakan memandang Nabi Muhammad berhijrah, tinggal dan wafat di Madinah, di mana kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Kesannya, hadis yang dikaji oleh mazhab ini agak berbeda daripada mazhab yang lain. Dasar pokok dari mazhab Maliki yaitu berpegang pada Al-Quran, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipandang sah, ijma. Ahli Madinah kadang menolak hadis yang berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Kias atau analogi atau membandingkan. Istilah fikih yaitu pendapat bahwa sesuatu adalah sahih karena berfaedah, bijak untuk kepentingan dan keperluan umum. Mazhab ini banyak penganutnya di Tunisia, Tripoli, Maroko, Aljazair, Mesir atas, dan beberapa daerah Afrika. Ajaran Syafi'i terutama berdasarkan sunnah seperti ajaran Imam Malik, tetapi data-data yang digunakan jauh lebih banyak dan berasal dari berbagai tempat. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh, Ar-Risalah, dan kitab Fiqh al-Um. Di dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh dalam merumuskan hukum fariyah yang bersifat cabang. Dasar-dasar atau asas-asas pokok mazhab Syafi'i berpegang pada Al-Quran, tafsir lahirnya Al-Quran, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma, qiyas, istidlal, istishhad. Selanjutnya, mengapa sampai terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama? Jelaskan dan berikan contoh konkret dalam era disrupsi saat ini. Untuk perbedaan pendapat di kalangan ulama laksana sebuah taman yang dipenuhi aneka bunga dengan berbagai warna dan bentuk. Taman tersebut terlihat indah dan tidak membosankan. Berbeda kalau taman itu hanya dihiasi satu macam bunga saja. Ia terlihat monoton, kaku, dan tidak sedap untuk terus dipandang mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai variasi warna kulit, bahasa, tabiat, dan bentuk tubuh.
Dalam keragaman inilah terdapat keindahan dan kesempurnaan. Dengan kata lain, perbedaan merupakan fitrah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Seorang ulama bermadzhab Syafi'i bernama Muhammad bin Abdurrahman al-Dimashqi al-Syafi'i menegaskan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat bagi umat, sebab mereka telah berijtihad dengan mengerahkan sekuat tenaga guna mencari kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi, sebab Rasulullah merupakan tokoh sentral, tempat rujukan segala permasalahan yang dialami oleh para sahabat. Jika para sahabat berselisih pendapat, mereka segera mengembalikannya kepada Rasulullah, dan Rasul pun kemudian menjelaskan pendapat yang benar. Para sahabat pernah berbeda pendapat tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya perbedaan pendapat antara ulama sendiri adalah di era disrupsi ini ya, itu mengenai penggunaan sosial media, karena kan sosial media itu menyangkut banyak orang, jadi harus digunakan secara betul. Dan apalagi terutama pada aplikasi yang joget-joget itu, kadang orang itu ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh gitu. Jadi untuk ulama sendiri pasti berpendapat itu dilarang, tapi ada juga ya nggak apa-apa gitu, asalkan untuk kontennya sendiri bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan operasional antara HAM dalam definisi umum dan secara Islam. Sendiri, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan secara Islam sendiri, hak asasi manusia dalam Islam pada dasarnya semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia Islam, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Islam tentang hak asasi manusia berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perikemakhlukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Pertanyaan yang terakhir adalah mengenai saran dan kritik pembelajaran pendidikan agama Islam selama ini. Untuk saran dari saya sendiri, pengadaan perkuliahan itu dilakukan secara video conference ya, bisa melalui Google Meet atau video call WA. Apalagi sekarang sudah canggih, video call WA sudah bisa 50 orang.